Selamat datang kembali di Witi Hama Channel. Oke, sebuah channel yang bertujuan untuk membagikan informasi yang mungkin dianggap remeh dan tidak berharga bagi sebagian orang, tetapi mungkin sangat berharga bagi orang lain yang tepat yang membutuhkan. Oke, kali ini saya akan memberikan tips ya atau informasi ya mengenai rumus-rumus dasar dalam Microsoft Excel. Jadi ini boleh dibilang video kedua saya tentang Excel. Kalau teman-teman lihat di isi channel saya atau isi konten saya, ini adalah channel saya yang atau konten saya yang kedua yang membahas tentang Microsoft Excel. Oke, sebagai bahan contoh atau bahan demonstrasi ya, saya punya data Excel sudah saya siapkan ya, data mentahnya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang rumus-rumus dasar pada Excel, yaitu penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan persentase yang membuat persen serta bagaimana cara mengcopy rumus ya. Teman-teman fokus aja ya pada angkanya, jangan fokus pada tabelnya karena tabel saya nilainya ya lumayan panjang karena ini ya saya buat sumber datanya ya dari kerjaan saya. Kebetulan sehari-hari saya kerjaan saya seperti ini, jadi biar gampang lah saya pakai data seperti ini. Tapi nanti teman-teman boleh buat datanya beda, bentuk tabelnya beda ya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan Excel menyediakan beberapa cara ya, selain cara manual ada juga cara kita menggunakan rumus atau fungsi yang disiapkan, yaitu fungsi sum atau sum. Nah, beda dengan perkalian atau pengurangan. Kalau perkalian dan pengurangan tidak ada formula yang disiapkan oleh Excel, harus dilakukan secara manual sebagaimana kita menggunakan kalkulator ya. Oke, yang pertama kita pakai rumus penjumlahan yang menggunakan sum ya teman-teman ya, fungsi sum. Jadi karena ini saya ingin melakukan penjumlahan untuk total di wilayah Kalimantan ya, ada 3 tempat ya. Cepatnya saya akan langsung begini, kita bisa langsung ketik sum atau ketik aja sama dengan sum, langsung buka kurung, di sort aja dari atas ke bawah begini dan oke, otomatis langsung terisi. Nah, itu menggunakan cara atau fungsi yang disiapkan oleh Excel. Tapi untuk teman-teman yang belum atau tidak menghafal ya semua fungsi atau rumus yang disiapkan Excel bisa melakukannya secara manual seperti ini ya teman-teman. Ini semua rumus pada Excel kalau dilakukan secara manual harus diawali dengan tanda sama dengan ya, sama dengan ini, diklik aja kolomnya, langsung tekan tanda tambah pada keyboard, tambah lagi kolomnya, ditambah lagi pada keyboard, pakai tekan angka tambah lagi, setelah itu langsung sama dengan. Oke, jadi kita ulang di bagian bawah ya. Sama dengan ini kita lakukan secara manual, jadi kolom B20 ditambah kolom B22
ditambah kolom B23 ditambah kolom B24. Setelah itu ndak usah tanda tambah berakhir ya di kolom yang terakhir. Kalau teman-teman akan klik tambah lagi seperti ini baru enter, nanti hasilnya error. Jadi kita hapus dulu. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu manualnya ya. Tapi kalau teman-teman cepat, biar cepat kan pakai fungsi yang disiapkan atau rumus yang disiapkan oleh Excel, tinggal sama dengan terus sum buka kurung. Begitu teman-teman ketik sum, bisa jadi sudah muncul di sini. Untuk yang laptopnya sudah disetting, biasanya sudah jadi. Langsung kita klik aja, sorot begini, langsung oke. Oke, dan hasilnya seperti itu. Itu kalau penambahan ya atau penjumlahan ya. Jadi karena ini di atas ini saya mau simpan angka totalnya seperti ini. Jadi karena dua kolom terpisah yang hendak saya jumlahkan, maka otomatis harus menggunakan penjumlahan manual. Oke, seperti ini ya. Nah, ini tambah dengan ini. Kalau kolomnya terpisah, yang mau angka yang mau kita jumlahkan posisinya terpisah oleh kolom lain yang tidak ingin kita jumlahkan, berarti kita harus pakai penjumlahan manual. Ini ya teman. Oke, seperti itu untuk rumus penjumlahannya. Nah, karena ada kaitannya dengan materi atau topik kopi rumus supaya cepat ya, untuk mempercepat proses, saya mau langsung aja ngajarin teman-teman cara kopi rumusnya. Nah, untuk kolom yang kedua ini hal yang sama mau saya lakukan. Nah, kalau saya pakai manual kan harus sum, ketik begini, sum sama dengan baru di ini manual seperti ini kan, satu persatu kan. Nah, supaya cepatnya bagaimana teman-teman, kita tinggal melakukan copy formula. Copy formulanya seperti ini teman-teman ya. Caranya kita copy seperti biasa aja, lakukan seperti ini. Misalnya untuk kolom ini saya mau copy formula yang sama, berarti saya klik terus copy, langsung aja Ctrl V atau paste, bisa secara manual ya, paste spesial, pilih formula, artinya dia hanya mengcopy rumusnya aja. Oke, jadi kita ulangi ya. Kalau mau manual saya kan bisa langsung nih sama dengan sum buka kurung lagi seperti ini, terus saya lakukan penjumlahan seperti ini. Tapi kalau banyak kolom ya kita tentu butuh waktu. Nah, untuk mempercepatnya kita bisa lakukan copy rumus. Jadi seperti ini. Kalau posisi kolomnya, tabelnya sama, kita hanya perlu melakukan copy biasa aja, langsung paste biasa. Misalnya begini, Ctrl C, terus langsung aja ke sini Ctrl V. Nah, ini juga sama, kita Ctrl C, Ctrl V juga. Nah, ini Ctrl C sama Ctrl V itu kita bisa lakukan karena kolomnya sama ya, bentuk kolomnya sama persis. Cuman kalau ada kolom yang terpisah, jika ada kolomnya yang terpisah, maka teman-teman perlu melakukan pastenya manual supaya dipilih paste formulanya aja, rumusnya aja yang kita pilih. Seperti ini kan, sama aja sih sebenarnya. Kebetulan ini kasusnya sama, paste spesial, formula. Oke, jadi rumusnya aja yang dia copy. Oke, jadi penjumlahan sudah. Sekarang kita ke ini aja, langsung aja ke sesuai dengan supaya grafiknya sesuai dengan atau tabelnya sesuai dengan tabel saya. Kita langsung ke persentasenya aja.
Jadi ini juga kita kasih conteng sudah, terus penjumlahannya juga sudah. Oke. Nah sekarang kita lakukan membuat persentase ya. Nah, kalau rumus untuk membuat persentase ya sama seperti rumus manual ya. Teman-teman kalau menghitung persen disuruh ibu guru sama seperti kita lakukan pada kalkulator ya. Jadi ini karena saya mau hitung persentase dari sini, berarti saya sama dengan kolom aktual bagi target kali 100. Nah, baru 15,6%. Jadi target saya, penjualan saya itu sampai dengan tanggal segini 12 miliar, salesnya baru 1,9 M atau secara persentase 15,6%. Nah ini bagaimana caranya, saya pingin copy rumusnya. Nah kalau untuk kolom seperti ini kita harus menggunakan pastenya, paste spesial, baru kita pilih teman-teman ya. Ini saya akan kasih perlihatkan bedanya ketika kita pastenya langsung Ctrl V dengan paste manual dengan pilihan formulanya aja yang dipaste. Nah, ini kalau saya copy rumusnya yang ada di sini ya, kan cara menghitung persen. Yang semuanya ini saya mau jadikan persentase, mau hitung persentasenya. Jadi kalau saya copy terus saya sorot ke bawah begini, tinggal paste, secara persentasenya tidak ada masalah, sama. Cuman warna daripada tabelnya atau warna daripada kolom-kolomnya ini akan mengikut yang di atas nih. Contoh kan nih teman-teman ya. Nah saya langsung Ctrl V nih. Nah kan teman-teman lihat kan, warnanya ngikut ke warna dasar atau warna daripada latar data awal. Ini kalau kita paste manual pada Excel itu bedanya dengan paste manual dengan menggunakan paste formula. Nah saya coba balikin, ini dulu saya kembalikan. Nah itu tadi kita langsung Ctrl C terus Ctrl V nya langsung. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bedanya. Bagaimana caranya? Ini saya copy, terus saya di sini pilih paste, tapi paste formula. Nah, cuman rumusnya aja yang tercopy, tetapi warna-warni tabel dia nggak mengikuti warna daripada data awal ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau paste biasa dia akan mengcopy atau hasilnya akan sesuai dengan data awal, termasuk dalam hal warnanya, termasuk dalam hal pengaturannya ya. Nah, saya ulangi teman-teman ya biar ini. Nah perbedaannya seperti ini. Oke, biar teman-teman lihat sekali lagi biar paham ya. Ctrl C. Terus ini kalau kita menggunakan paste langsung Ctrl V ya, Ctrl V. Oke, warnanya berubah mengikut ke warna data awal. Jadinya apa ya, ini kuning maiden, merah muda apa ya, kuning ya, ya seperti ini ya. Nah kalau kita menggunakan paste spesial, maka dia cuman mengcopy rumusnya aja tapi warnanya nggak ngikut. Oke, seperti itu teman-teman cara pastenya. Nah itu kalau cara paste secara all ya. Nah kalau mau dilakukan satu persatu bisa juga sih teman-teman. Tapi nanti hasilnya akan sama. Dia akan mengikuti warna dasar daripada data awalnya. Ini misalnya ini kan saya Ctrl V di sini atau paste spesial lah di sini. Oke, 14,9. Kalau
saya mau pakai satu cara ini satu persatu, tinggal tarik ke bawah begini ya, tapi warnanya akan berubah semua kan, tidak mengikuti warna awal juga sih, dan kita harus membuang waktu lagi untuk menyamakan warna nih misalnya seperti itu. Jadi untuk kondisi tertentu harus menggunakan paste spesial, untuk kondisi tertentu harus menggunakan paste manual. Oke teman-teman, jadi secara persentase ini ya, ini 16%. Biasanya kalau teman-teman ya dalam penjualan suka menghitung persen-persen sih yang kerja di bidang marketing. Oke, nah ini gap. Selanjutnya kolom gap ini saya akan beralih ke penjumlahan ya, pengurangan ya. Jadi ini secara ini tentang topik ini persentase juga udah ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mengikutinya. Terus yang kedua kita ke pengurangan ya. Nah, kenapa pengurangan? Karena gap itu kalau di dunia marketing itu dikenal sebagai istilah apa ya, selisih bisa saja selisih kurang, selisih lebih. Jadi ini pengurangan, karena ini saya membandingkan aktual dengan target, berarti kayak teman-teman lihat target saya ini aktualnya baru segini, berarti pengurangan ya. Oke. Nah untuk pengurangan tidak ada rumusnya seperti yang disiapkan Excel ya, jadi harus dilakukan manual teman-teman. Tadi kalau di penjumlahan kan kita menggunakan sum sama dengan ya, sama dengan sum. Kalau manual, kalau kalau di pengurangan ya memang harus manual, harus dilakukan satu persatu, cuman bisa kita copy. Seperti ini teman-teman ya. Oke, sama dengan kolom ini dikurangi. Nah kita tekan angka kurang pada keyboard ya, kurang itu dia posisinya di bagian atas lah, kurang kolom F17 kurang kolom B17. Oke, langsung sama dengan. Nah, oke. Jadi ini karena saya di dunia ya ada hubungan ada hubungannya dengan akuntansi. Jadi biasanya dalam ilmu akuntansi pengurangan atau kurang atau minus itu biasanya dituliskan seperti ini. Nah, jadi kalau di bidang lain ya mungkin digunakan rumus biasa, tapi kalau di kita yang ada kaitannya dengan akuntansi, pasti kalau minus harus ditulis seperti ini untuk membedakan. Nah kalau cara manual kan saya lakukan satu persatu ya teman-teman, sama dengan ini, kurang ini, klik kurang atau tekan tombol kurang langsung di kolom yang satu langsung sama dengan. Nah kalau mau cepat kita tinggal copy aja teman-teman ya. Secara copynya ya seperti tadi yang saya ajarkan, yang pertama tinggal ditarik ke bawah, tapi warnanya ini akan berubah ikut ini, ikut warna dasar yang kita tarik ini. Contohnya nih, nah kan warnanya jadi putih semua warna dasarnya, jadi saya harus buang waktu lagi untuk menyamakan lagi harga warnanya. Nah, cara yang cocok ya kita pakai yang tadi, paste spesial, Ctrl C, terus kita paste spesial, pilihannya value, jadi kita pilihannya formula, jadi kita hanya mengcopy rumusnya aja. Nah, hasilnya tetap sama. Oke, jadi untuk pengurangan juga sudah ya teman-teman, sudah pengurangan. Selanjutnya kita ke pembagian, membagi. Nah
Untuk pembagian juga tidak ada fungsi khusus yang disiapkan oleh Excel, jadi harus dilakukan secara manual dengan menekan angka atau logo slash atau garis miring pada laptop atau PC kita. Misalnya saya punya ini saya harus rubah dulu ya atau supaya aman saya ganti aja rumusnya biar teman-teman ini ya. Oke, saya ganti aja, jadi ini biar hasilnya tidak minus, saya ganti aja untuk mempermudah aja ya teman-teman. Saya pakai angka warna merah aja karena ini oke. Nah, kalau teman-teman ya di akuntansi, ilmu akuntansi biasanya kalau orang yang bekerja terkait dengan di akuntansi, angka merah itu ada artinya. Itu sebenarnya minus itu kadang ditampilkan pakai warna merah ya. Oke, jadi ini gap saya ada 1,2 M. Nah, masih ada 17 hari kerja ya, karena saya di marketing 17, berarti angka ini harus saya bagi 17. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, angka pembagian itu tidak ada rumus khusus ya, seperti penjumlahan. Jadi dari perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, hanya penjumlahan yang punya rumus khusus yang disiapkan Excel, yaitu sum. Nanti ada lagi turunannya teman-teman ya, nanti ada sum, if lah, macam-macam lah. Tapi untuk perkalian, pembagian, pengurangan tidak ada fungsi khususnya. Oke, jadi kembali, karena ini saya selisihnya segini dan 17 hari kerja, maka saya akan harus membagi dengan 17. Oke, jadi sekarang kita lanjut dengan pembagiannya. Nah, cara melakukan pembagian itu teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, karena tidak ada rumus, kita menggunakan lambang garis miring pada Excel ya. Caranya, ingat teman-teman, semua rumus pada Excel bisa jalan kalau diawali dengan tanda sama dengan. Jadi ini harus begini, sama dengan kolom selisih saya bagi dengan 17. Ini artinya 1,2 M ini saya bagi dengan angka 17. 17 itu kalau di kami di dunia marketing dalam bulan ini ya tinggal 17 hari kerja. Oke, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi kembali, semua rumus pada Excel itu harus dimulai dengan tanda sama dengan ya teman-teman ya. Jangan lupa, kalau tidak ya nggak berhasil loh teman-teman. Ini contohnya, ini nggak ada artinya, nggak bisa dipakai. Kalau yang penting semua rumus pada Excel harus dimulai dengan sama dengan. Jadi contoh, ketika kamu mengklik sama dengan, ini bisa berfungsi kan. Nah, bedanya kalau tanpa sama dengan seperti ini ya. Nah, oke, langsung ke sini nggak mau dia, kayak pergerakan biasa aja. Jadi untuk Excel semua rumus harus diawali dengan logo sama dengan, begitu 17. Oke, sekarang tinggal kita copy aja. Saya pakai paste formula ya, paste formula biar hasilnya aja. Salah rumusnya, karena salah posisinya. Oke, saya lupa ya teman-teman ya. Saya ingatkan kembali, kalau copy seperti tadi itu dilakukan kalau posisi kolom atau ininya sejajar ya. Kalau posisinya beda seperti ini ya kita tidak bisa melakukan copy seperti ini ya. Jadi sepertinya harus dilakukan manual satu persatu. Sudah, karena posisi yang saya siapkan seperti ini, jadi
kalau saya mau biar cepat ya bisa dikali aja, dibagi aja, ditambahin satu kolom, terus ditulisin saja angka 17 semua ke bawah sini. Itu baru rumus ini tarik kita bisa lakukan. Itu baru rumus narik ke bawah begini bisa kita lakukan, atau rumus paste formula tadi bisa kita lakukan. Tetapi kalau posisi angkanya atau posisinya berbeda kolom, dipisahkan oleh kolom atau baris ya, berarti kita harus melakukan itu secara manual teman-teman ya. Contohnya saya harus dilakukan manual mau tidak mau, karena settingan saya seperti ini, bentuk format tabel dari tempat atau dari yang saya buat, berarti untuk kali ini ya saya harus lakukan secara manual. Ini namanya pembagian secara manual, jadi harus dibagi 17, dilakukan secara manual satu persatu. Dan bisa di-copy karena beda, dipisahkan atau posisinya dipisahkan oleh ini. Kalau ini saya bisa copy ya, karena tetap ini harus manual. Oke, teman-teman yang lain bisa punya cara yang beda ya, bisa dilakukan improvisasi sendiri sih, selama kita kita inginkan, karena tidak merubah, selama Anda tidak merubah settingan di komputernya ya, Excelnya nggak akan bermasalah. Nah, oke, jadi artinya bahwa untuk Excel ya semua mungkin punya pengalaman yang berbeda, dan apa yang saya ajarkan ini berdasarkan versi pengalaman saya, atau pengalaman saya ditambah dengan settingan yang ada pada laptop saya Windows 10. Jadi kalau teman-teman punya Windows 7, 8 atau yang lain bisa aja berbeda loh tampilannya, tapi secara umum biasanya Windows 78 ya, 78 10 sama ya. Oke, jadi pembagian juga sudah. Nah, perkalian itu saya rasa hal yang simple. Tinggal kita menggunakan tanda bintang ya pada tombol atau keyboard kita. Jadi sekali lagi saya poin-poinnya bahwa untuk perkalian pun tidak ada fungsi khusus yang disiapkan sehingga harus dilakukan manual. Misalnya angka 76 ini saya kali dengan angka 17 di atas ya. Oke, seperti ini. Nah, lambangnya yang dipakai adalah lambang bintang ya teman-teman ya. Jadi tidak ada, bukan kali atau bukan huruf X, tapi lambang bintang yang satu tombol dengan angka 8 pada tombol keyboard kita. Oke, jadi perkalian selesai ya. Yang penting intinya semua rumus pada Excel bisa dioperasikan harus diawali dengan tanda sama dengan. Jika tidak menggunakan tanda sama dengan, maka semua tidak akan jalan. Oke, teman-teman, itu saja
ya boleh dibilang tutorial dari saya ya, untuk teman-teman pemula yang baru menggunakan Excel ya mungkin bisa mencontohi atau tinggal mengganti aja angka-angka yang ada pada seperti yang saya buat ini ya. Intinya jangan fokus pada eh, nilai yang tertera di sini, tapi cara yang saya informasikan tadi lah yang diterapkan. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan komen, dan selalu untuk like dan subscribe channel ini atau video ini supaya ke depan teman-teman akan selalu mendapat update video-video terbaru dari saya seputar dunia Excel. Mungkin kalau selanjutnya kita akan beralih ke PowerPoint dalam selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya.